Apa sih hubungannya frekuensi dengan diri manusia dan sama law of attraction ini? Kita nih, diri manusia, itu kan terdiri dari physical dan non-physical being. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas dan belajar bareng-bareng nih tentang suatu topik yang udah sering banget pasti kita dengar dan diperbincangkan di mana-mana, yaitu law atau law of attraction. Untuk bisa mengerti tentang law atau law of attraction ini, kita juga harus belajar nih tentang unsur-unsur yang gak kalah penting, yaitu energi, vibrasi, dan natural self kita. Karena itu merupakan unsur-unsur di mana kita bisa mencapai law of attraction ini. Nah, yang pertama, kita paham dulu nih tentang energi. Kita tahu kan, selama belajar filsafat, kita pasti sering banget ngomongin tentang energi. Kita tahu penting banget bagi kita untuk memancarkan energi yang positif, energi yang baik dari dalam diri kita. Energi itu ada di mana-mana, di setiap unsur di dunia ini. Jadi segalanya yang ada di dunia ini itu adalah energi loh. Nah, energi ini tuh nggak bisa diciptakan ataupun dihilangkan, tapi bisa dirubah bentuknya. Contohnya nih, kita makan sehat, kita minum minuman. Nah, itu kan jadi energi dalam tubuh kita. Bisa nih kita salurkan dan kita gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi kita shift energinya untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, emosi-emosi yang kita rasakan, pokoknya semuanya deh, itu adalah energi, menggunakan energi. Nah, itu tuh konsep dasar dari energi dan betapa pentingnya nih energi, karena semuanya yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah energi. Selain itu, ada juga vibrasi dan frekuensi. Saya akan kasih analogi nih, kenapa apa hubungannya vibrasi sama law of attraction nanti. Coba kita bayangkan matahari. Nah, matahari itu kan punya spektrum cahaya. Tapi yang bisa ditangkap oleh mata manusia itu kan cuma beberapa warna aja. Mungkin kita tuh lihatnya cuma warna oranye atau warna kuning gitu ya. Ya, warnanya itu aja. Karena mata kita ya vibrasinya rendah. Jadi yang bisa ditangkap sama mata kita tuh hanya vibrasi yang rendah aja. Nah, padahal ternyata matahari itu kan memiliki warna lain, tapi emang vibrasinya itu terlalu tinggi untuk ditangkap oleh mata kita. Jadi mata kita tuh nggak bisa nangkep warna-warna itu. Sedangkan frekuensi itu adalah secara sains nih, frekuensi itu kan jumlah getaran dalam satu detik. Mungkin dari SD kita tuh udah belajar tentang frekuensi. Terus, apa sih hubungannya frekuensi dengan diri manusia dan sama law of attraction ini? Kita nih, diri manusia, itu kan terdiri dari physical dan non-physical being. Jadi, kita itu punya tubuh yang berada di alam fisik. Kita bisa pegang nih, tubuh tangan kita. Pokoknya tubuh kita nih, tubuh fisik. Nah, tubuh itu kan berada di alam fisik di mana tubuh itu merupakan sesuatu yang bergetar itu sangat pelan dan berada di frekuensi yang rendah, yaitu physical being. Kita tuh kan udah sering belajar kalau alam fisik itu dia ya kalau orang belum conscious biasanya ya masih hidupnya di alam fisik, masih di alam dualitas gitu. Jadi vibrasinya tuh masih rendah. Sedangkan selain manusia itu punya tubuh fisik, kita itu ditambah juga nih, tubuh kita tuh ditambah dengan sesuatu yang vibrasinya itu sangat tinggi, yaitu non-physical being. Jadi inilah yang membedakan manusia nih, hebatnya kita nih dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kita itu memiliki physical being, tapi kita juga punya non-physical being. Jadi kita punya tubuh yang berada dalam fisik, tapi kesadaran kita ini hebatnya bisa loh sampai mencapai kesadaran malaikat gitu. Jadi kita seakan-akan kayak berada di dua dunia gitu ya. Lalu gimana nih kita bisa mengetahui state kesadaran kita? Kesadaran kita tuh udah ada di state yang mana, dan gimana caranya untuk meningkatkan vibrasi kita yang masih rendah sehingga vibrasi kita itu menjadi lebih tinggi. Nah, kita tahu bahwa di dalam diri kita itu ada dua remote yang penting banget. Ada brain dan ada heart. Itu dua unsur yang penting banget dalam tubuh kita kan. Mereka itu adalah sebagai alat kontrol. Jadi mereka
jantung atau hati dan otak itu coherent. Mereka satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Hebatnya nih, emosi itu kan sudah bisa diukur secara sains. Jadi teknologi itu sudah bisa mengukur frekuensi emosi manusia. Nah, tapi energi love atau energi enlightenment seperti yang selama ini kita pelajari, itu tuh sudah energi yang sudah melampaui angka-angka. Jadi emang nggak bisa diukur lagi dengan angka. Jadi respon tubuh terhadap pikiran itu kan menghasilkan emosi ini. Nah, disinilah pentingnya kita untuk sebisa mungkin selalu berada di vibrasi love atau enlightenment. Jadi frekuensi atau vibrasi love ini ya vibrasi yang bisa kita gunakan untuk attract segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita. Lebih tepatnya kita butuhkan. Jadi kalau manusia itu semuanya tuh pasti pengen memiliki nasib baik, keberuntungan, kesuksesan gitu. Nah, semua hal-hal yang besar itu, semua hal-hal yang baik, impian-impian kita yang baik, keberuntungan, itu kan berada di vibrasi yang sangat tinggi. Makanya memang ya, orang kalau misalnya ingin mendapat keberuntungan, ingin sukses, itu kan perlu sampai bahkan puluhan tahun untuk mencapainya. Karena emang gak segampang itu untuk bisa mencapai vibrasi yang tinggi. Gitu. Jadi, kalau kita terus-terusan hidup di dalam vibrasi yang rendah nih, kita misalnya hidup dalam vibrasi fear atau kita ketakutan, kita anxious, kita bimbang gitu ya. Ya, semakin kita bertahan di vibrasi rendah, itu tuh ngaruh banget loh sama organ-organ tubuh kita secara fisik. Dan kita semua juga udah pasti tahu kondisi mental kita, kondisi keadaan hati kita sama fisik kita, kesehatan fisik kita itu kan sangat berkorelasi, saling berhubungan. Jadi semakin lama kita hidup dalam vibrasi rendah, di mana virus, bakteri, jamur itu kan hidupnya di vibrasi yang sangat rendah. Sama aja kita tuh sedang hidup di dalam dunia yang sama mereka, di dalam vibrasi yang rendah. Ya otomatis organ tubuh kita juga ikut melemah. Imun tubuh kita juga melemah dan kita akan sangat rentan terkena penyakit. Dan organ tubuh kita jadinya nggak bisa berfungsi secara sempurna. Nah inilah mengapa penting banget sebisa mungkin kita melihat segala apapun itu dari kacamata love and compassion. Cinta dan kasih sayang. Bahkan, mengapa vibrasi love itu sangat penting? Karena bahkan Tuhan sebelum menyebutkan nama-namanya yang lain, Asmaul Husna yang lain, dua Asmaul Husna yang pertama kali disebutkan itu Ar-Rahman dan Rahim. Cinta dan kasih gitu. Jadi ya karena kita tahu kemenangan, kesuksesan, keberuntungan itu berada di vibrasi yang sangat tinggi dan butuh puluhan tahun untuk mencapainya. Ya kita bisa work on it dari sekarang untuk meningkatkan vibrasi kita. Mulai dari langkah-langkah yang kecil aja. Jadi ketika kita berada di vibrasi yang rendah nih ya, di low vibration, itu tuh bukan berarti misalnya kita dapat masalah nih, dapat ujian yang menurut kita tuh buruk gitu. Ya bukan berarti untuk keluar dari low vibration itu kita malah lari dari kenyataan, kita lari dari masalah gitu, kita malah kabur. Nggak gitu. Justru untuk meningkatkan level diri kita, untuk meningkatkan level vibrasi diri kita, ya justru harus dihadapi, harus dihandle dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik gitu, coping mechanism yang sehat. Kita handle lah sampai tuntas gitu. Jadi emotion puppy atau mental block inilah yang menyebabkan kita itu terus-menerus bertahan di vibrasi yang rendah. Jadi semakin kita lari dari masalah kita, ya terus-terusan aja kita bertahan di kehidupan di vibrasi yang rendah. Jadi bagaikan trauma-trauma masa lalu yang terkunci dalam tubuh kita. Kenapa susah banget bagi kita untuk bisa empower ourselves, bisa keluar dari keadaan yang terpuruk tersebut. Gitulah, karena ya kita berada di layer yang vibrasinya lemah.